warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Sebelum beranjak ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yakni ada saya sendiri Elisa Nuriani, selanjutnya ada teman saya Noni Nur Hasanah, dan juga Ivi Mufdian Nabila. Di dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian pendekatan dalam studi Islam dan juga macam-macam pendekatan studi Islam. Yang pertama, pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pendekatan sendiri merupakan suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik agar peserta didik ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Makna lain dari pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Kesimpulan dari makna pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Selanjutnya, macam-macam pendekatan. Pendekatan studi Islam di sini dibagi menjadi 4, yakni pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, dan juga pendekatan fisiologis. Yang pertama, pendekatan teologis atau teologi. Teologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan atau Allah, dan logis yang artinya ilmu. Sehingga teologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Teologi adalah pembahasan materi tentang eksistensi Tuhan dan Tuhan dalam sebuah konsep nilai-nilai ketuhanan yang terkonstruksi dengan baik sehingga pada akhirnya menjadi sebuah agama atau aliran kepercayaan. Teologis dibagi menjadi 3. Yang pertama teologi normatif, yang kedua teologi dialogis, dan juga teologi konvergensi. Saya akan menjelaskan teologi normatif. Teologi normatif atau pendekatan teologi normatif adalah sebuah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang menimbulkan keyakinan bahwa agama yang dianutnya dianggap paling benar dibandingkan yang lain. Yang ketiga, teologi konvergensi. Pendekatan teologi konvergensi adalah metode pendekatan terhadap agama dengan melihat unsur-unsur persamaan dari masing-masing agama atau aliran untuk mempersatukan unsur esensial dalam agama-agama sehingga tidak nampak perbedaan yang esensial. Pendekatan antropologi. Dalam konteksnya sebagai metodologi, antropologi merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dalam masyarakat. Jalan dengan pendekatan tersebut dalam berbagai penelitian antropologi agama dapat ditemukan hubungan agama dengan berbagai masalah kehidupan manusia. Di antaranya ada hubungan antara agama dan kondisi ekonomi, hubungan antara agama dan perorganisasian, hubungan antara agama dan negara, dan hubungan antara agama dan psikoterapi. Yang pertama, hubungan antara agama dan kondisi ekonomi. Golongan masyarakat yang kurang mampu dan golongan miskin pada umumnya lebih tertarik pada gerakan-gerakan keagamaan yang bersifat mesianik, yang menjanjikan perubahan tatanan sosial kemasyarakatan. Adapun golongan-golongan orang kaya lebih cenderung untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah mapan secara ekonomi lantaran tatanan itu menguntungkan pihaknya. Yang kedua, hubungan antara agama dan perorganisasian. Kita dapat melihat agama adalah hubungannya dengan perorganisasian, social organization. Juga tidak kalah menarik untuk diketahui oleh para peneliti sosial keagamaan, khusus di Indonesia, karya Clifford Geertz, The Religion of Java dapat dijadikan contoh yang baik dalam bidang ini. Geertz melihat adanya klasifikasi sosial dalam masyarakat muslim di Jawa,
seperti santri, priai, dan abangan. Yang ketiga, hubungan antara agama dan negara. Melihat kenyataan negara Turki modern yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi konstitusi negaranya menyebut sekularisme sebagai prinsip dasar kenegaraan yang tidak dapat ditaar-taar. Belum lagi meneliti dan membandingkan kerajaan Saudi Arabia dan negara Republik Iran yang berdasarkan Islam. Orang akan bertanya apa sebenarnya yang menyebabkan kedua sistem pemerintahan tersebut sangat berbeda, yaitu kerajaan dan republik, tetapi sama-sama menyatakan Islam sebagai asas tunggalnya. Belum lagi jika dibandingkan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. D. Hubungan antara agama dan psikoterapi. Sigmund Freud pernah mengaitkan agama dengan Oedipus kompleks yang yakni pengalaman infantile seorang anak yang tidak berdaya dihadapkan kekuatan dan kekuasaan bapaknya. Agama dinilainya sebagai neurologis. Alam psikoanalisisnya, dia mengungkapkan hubungan antara ego dan superego. Menurutnya, ada korelasi yang sangat positif antara agama dan kesetaraan mental. Selanjutnya, pendekatan sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti kawan, teman, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis adalah cara pandang terhadap ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta sebagai gejala sosial lainnya yang paling berkaitan yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Selanjutnya, 4. Pendekatan filosofis. Filosofis berasal dari kata filsafat dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan filosofis artinya semantik merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kelima, pendekatan fenomenologis. Fenomenologis adalah sebuah studi Islam dari bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gejala dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Tujuan fenomenologi adalah satu, menginterpretasi suatu teks berkenaan dengan persoalan agama dengan setepat-tepatnya. Kedua, merekonstruksi suatu kompleks tempat suci kuno atau menerangkan permasalahan suatu cerita dari mitos. Ketiga, memahami struktur dan organisasi dari suatu kelompok masyarakat religius kehidupan sekitar. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.